Sebenarnya ilmu mengenai neonatologi bayi baru lahir itu sudah berkembang jauh lah di sekitar ya 40 tahun, 50 tahun lah dari yang seharusnya. Tapi yang modern itu memang baru tahun ya 89, 80-an sampai 90 awal. Ya. Umumnya dulu itu yang kesulitan itu untuk bayi prematur. Untuk bayi yang kurang-kurang bulan, terutama yang kurang bulannya itu jauh gitu. Nah, kesini-sininya itu makin lebih baik dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologinya itu jauh lebih baik. Nah, dari mana tuh? Dari kita mulai ketemu lah apa sih penyebabnya gitu ya, bisa lahir prematur. Yang paling sering kan tuh infeksi yang menyebabkan infeksi pada ibu yang menyebabkan akhirnya kontraksi lah, terjadi kontraksi seperti ingin melahirkan gitu. Nah, karena kehamilannya masih belum sesuai dengan cukup bulan, ya lahirlah sebagai prematur. Itu yang paling sering. Gitu. Ya ada faktor lain, misalnya kembar itu kayak yang diceritakan oleh tadi Ibu Cynthia Mamusu. Kembar itu menyebabkan suasananya juga tidak maksimal untuk kedua bayi. Terus faktor ibu yang lain tuh ada darah tingginya lagi, ya kan? Itu yang biasanya menyebabkan akhirnya lahir prematur, lahir lebih dahulu dibandingkan dengan yang seharusnya. Nah, meskipun sehari atau 2 hari ya tetap aja prematur. Kalau misalnya harusnya 37 minggu tapi lahirnya 36 minggu 3 hari, ya tetap prematur namanya. Meskipun bayi yang prematurnya jauh sebelumnya, misalnya katakanlah 28 minggu, 29 minggu, itu jauh lebih sulit penanganan dibandingkan dengan yang prematurnya kurang beberapa hari atau cuma seminggu gitu. Ya, jadi ada perbedaan di situ dalam hal kesempatan untuk hidup. Kesempatan untuk mengalami komplikasi penyakit ya, antara yang prematur benar, yang 28 minggu, yang 27, yang 30, tentu kesempatan untuk sakitnya, kesempatan untuk lebih tinggi, kesempatan untuk hidupnya lebih rendah dibandingkan dengan yang prematur yang sana. Nah, itulah yang berkembang dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagaimana mendekatkan kesempatan itu menjadi hampir sama. Nah, sekarang itu boleh dikatakan kesempatan untuk hidupnya, kalau lahirnya di atas 28 minggu atau di atas 1000 gram, sekarang udah mirip-mirip nih dengan yang tadi tuh, yang lahir prematurnya 36 minggu, 35 minggu, 8 hari, dia udah mirip-mirip. Karena apa? Karena perkembangan ilmu dan teknologi. Ya salah satu itu konsep yang disebut intensive care untuk bayi, kemudian yang high care untuk bayi. Ada 2 itu yang paling penting, perawatan khusus atau special care, dan yang satu lagi perawatan intensive care. Jadi kalau Bapak dan semua orang pernah mengenal intensive care ICU untuk dewasa, nah ini ICU untuk bayi bermasalah. Gitu. Sesudah ICU dia turun lagi ke yang lebih rendah risiko untuk permasalahannya, yaitu perawatan khusus. Tentu dilengkapi dengan alat-alat yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Di antaranya itu inkubator, ya, ventilator sering kita dengar tuh pada intensive care ya, dibutuhkan untuk bantu napas, kemudian obat-obatan. Nah, misalnya ini inkubator, dia nih dipakai sebagai salah satu sarana untuk merawat bayi di perawatan khusus atau di intensive care. Dalam hal apa diperlukannya? Dalam hal
menyediakan environment, lingkungan yang diarahkan menyerupai ketika dia masih di dalam rahim. Jadi dia kalau di dalam rahim itu kan suhunya tertentu, kelembabannya tertentu, kemudian sterilitasnya juga tertentu. Ini semua teknologi nih, ya. Untuk menyesuaikan suhu bayi kita ada probe temperatur, ya. Ini adalah probe temperatur nih, yang ditempelkan ke bayi. Kalau kita set, kita minta supaya bayinya itu di 37 derajat, kita tempelin misalnya ke sini, ke perut, maka inkubator akan ngatur sendiri panasnya sama kelembabannya. Dia atur sendiri sehingga si bayi suhunya 37 derajat. Kalau misalnya tiba-tiba kita buka nih, ya karena mau ngapain lah, mau melakukan sesuatu, kan suhu inkubatornya turun. Dengan sendirinya suhu bayinya juga akan turun kan? Begitu suhu bayinya akan turun, terdeteksi sama ini. Ini langsung pemanasannya lebih banyak, gitu. Itu yang disebut servo control, ya, service control. Di service dikontrol, di service dikontrol. Kalau misalnya udah tercapai 37 derajat, misalnya kita minta 37 derajat, ada setelan di sini. Inkubator ini berhenti kasih pemanasan secara otomatis. Dia nggak kasih pemanasan. Pemanasannya 0 atau katakanlah cuma 5% atau 10%. Kira-kira secanggih itulah yang lain-lain juga itu. Peralatan ventilator, infus, ya, peralatan ya pemeriksaan, ya, misalnya untuk deteksi keasaman darah, itu semuanya sekarang dengan teknologi bisa servo control. Di set, kemudian diatur sesuai dengan set. Kalau kurang, ini yang supply. Jadi terkontrol terus, service control. Kira-kira begitu itunya penjelasannya. Jadi, nah ya silakan. Untuk di Eko Hospital ini, Nah, peralatan di Eka Hospital itu memang dari seperti yang saya katakan, ternyata itu sudah dipikirkan masak-masak bahwa ini dibutuhkan, alat ini dibutuhkan. Jadi karena komitmennya bagus, maka ketersediaan alatnya juga bagus. Ini tidak terlepas dari rekan saya dahului yang tadi saya bilang itu. Sekarang udah jadi profesor itu, Profesor Rinawati, ya, dia yang membina dari awal. Saya melanjutkan. Tapi memang dulu belum ada konsep-konsep yang mengatakan bahwa oh ini kita tangisan pertama, ya, center of excellence. Belakangan mereka kita menginginkan service kita itu menjadi yang center of excellence. Makanya dibuatlah, oke, konsepnya seperti ini gitu. Nah, sayalah yang melanjutkan. berapa lama dok bayi yang dirawat di? Nah, secara kasar begini, kalau bayi lahir yang normal, itu kan mestinya 37 minggu. Kalau dia lahir 32 minggu, ya 37 minggu kan tuh 2.800, 3.000, 32 minggu itu kan 1.500. Tapi yang penting itu sebenarnya minggunya, bukan berat badannya. Jadi kalau kekurangannya 37 ke 32, itu kan 5 minggu. Nah, kira-kira itulah 5 kali 7, 35 hari dia. Kalau dia lahirnya antara 30 ke 32 minggu, kita tinggal kurangin aja. 37 kurang 37 minggu, 37 dikurangin 32, 5 minggu. Jadi bayi akan dirawat 5 minggu sampai 7 minggu. Tetapi tidak seluruhnya di dalam inkubator selama 7 minggu. Nah, nanti pada waktu periode-periode di mana dia sudah tidak membutuhkan ini lagi, kita keluarkan. Nah, kapan itu? Pada waktu dia sudah memberikan signal. Kalau dipasang kepanasan, mati sendiri, ya. Atau suhu yang di dalam sini itu sudah sama dengan suhu di luar. Maka kita bisa bilang, oh ini bayi udah siap nih beradaptasi dengan suhu di luar.
kita taruh di luar, kita ukur, stabil terus ya berarti udah benar. Dia sudah tidak membutuhkan lagi inkubator. Nah, kira-kira itulah ininya. Nah, 5-7 minggu yang seperti saya ilustrasikan tadi, perawatan keseluruhan. Sepanjang tidak terjadi komplikasi. Nah, kalau di tengah perjalanan perawatan 5-7 hari ternyata di tengah jalan ada sesuatu yang menyebabkan kita harus mundurlah kita. Entah itu seminggu, entah itu 5 hari, tapi karena ada sesuatu, ya mundur kita. Jadi mestinya 5 minggu jadi lebih. Mestinya 7 minggu jadi lebih. Sesuai dengan yang saya bilang, apa yang di depan mata, itulah yang kita selesaikan. Tapi kalau kita menyelesaikan masalah di sini, belum tentu di sana tuh nggak ada masalah. Bisa aja tenang-tenang, udah dikasih minum, udah di luar, tiba-tiba ada masalah. Misalnya yang paling sering infeksi. Ya, infeksi itu terutama kalau sudah lewat dari seminggu, itu adalah soal kebersihan, soal sterilitas. Dokternya, perawatnya, ya, petugas laboratoriumnya, alat-alatnya, yang kita sebut sebagai infeksi nosokomial. Infeksi yang didapat di rumah sakit. Satu-satunya yang bisa kita terapkan untuk mencegah adalah kebersihan kita. Personil-personilnya, dokternya, perawatnya, petugasnya. Kita harus menerapkan itu ya supaya segala sesuatu tindakan itu dilakukan dengan kegiatan yang steril. Cuci tangan, pakai sabun, ada alkohol, ada antiseptik segala macam. Nah, itulah yang saya lihat di Eka Hospital ini. Wah, itu penerapannya nomor 1 lah. Kaitannya juga dengan jumlah perawat. Coba sekarang saya lihat, saya kasih ilustrasi. You merawat di intensive care 4 bayi. Tapi perawatnya cuma 2. Yang nggak cocok mestinya. Kalau 4 bayi mesti 4. Nah, jadi terpaksa si perawat ini menangani 2 bayi dong per perawat. Bedanya nanti ketika dia lagi sibuk atau ketika lagi dia ada emergency yang harus dikerjakan segera. Dia tuh kadang-kadang lupa cuci tangan. Dia ngerjain ini, tiba-tiba yang sana ada bagaimana, dia belum cuci tangan, dia udah langsung bertindak untuk ini. Nah, itulah yang kita sebut dia menularkan. Cross dia infeksinya dari sini ke sini. Kenapa bisa terjadi? Karena perawatnya jadi kurang. Keterbatasan perawat ini. Tapi kalau satu-satu, saya jagain ini terus. Yang itu jagain itu terus, yang sana jagain itu terus. Ya kalau ada masalah kan dia sendirian. Dia nggak kesini-sini kan. Nah, saya juga gitu. Kalau saya jagain ini ya udah, itu kamu itu tuh. Kita bisa suruh-suruh dia. Itunya begini, itunya apa? Buang air besar kayak apa? Selesaikan. Oh iya, nah, dia yang menyelesaikan. Kita nggak ikut-ikut campur. Jadi saya nggak megang-megang ke sana kan. Tapi kalau perawatnya cuma 2, bayinya 4. 1 perawat pegang 2. Jadi saya mesti lari ke sana, ntar balik ke sini. Kalau yang ini terinfeksi, ya akhirnya ke sini dong. Terbawa. Nah, itulah yang disebut nosokomial. Ya, infeksi yang didapat di rumah sakit karena sterilitas tidak terjamin, jumlah perawatnya kurang, atau katakanlah sistemnya yang nggak maksimal. Ya, kalau sistemnya maksimal, petugas laboratorium datang aja, kita udah bilang, udah cuci tangan belum? Nah, ini enggak, kalau dia enggak ini ya tenang-tenang aja dia datang, main tusuk aja ya kan. Nah, itu yang meningkatkan risiko untuk terjadi infeksi. Jadi memang tidak sesederhana sekedar cuci tangan, tapi ada penerapan konsep yang harus konsisten. Konsep itu misalnya tadi, 1 perawat 1 bayi, 1 alat 1 bayi, 1 inkubator 1 bayi. Jadi semua itu konsep itu harus diterapkan secara konsisten. Sesudah itu barulah teknologi-teknologi yang lain, pemberian minuman, pemasangan infus,
pemberian obat, barulah itu yang akan menentukan. Tapi yang menentukan sekali nomor satu itu adalah bagaimana mencegah infeksi. Itu. Setelah dinyatakan pulang ke rumah, ini apa yang dilakukan orang tua? Nah, apakah orang tua ini juga diberikan ya, pengetahuan? jadi pendampingan kepada orang tua itu selalu dilakukan selama dia dirawat. Salah satu adalah kita tidak boleh melarang orang tuanya untuk berkunjung. Justru kita mendorong orang tuanya untuk berkunjung. Ada dua alasan. Alasan pertama adalah efek psikologis yang dibangun oleh ibu dengan bayinya yang dirawat, ya, entah bagaimana itu kuat sekali. Ikatan batinnya dan seterusnya. Entah bagaimana itu mempengaruhi angka keberhasilan. Kalau semakin intens dia, semakin semangat dia, ibunya, orang tuanya, ya, bayinya semakin lebih bagus. Ya, mungkin itu yang kita sebut sebagai kebesaran Tuhan. Kita nggak tahu, iya kan? Alam. Iya, faktor alam. Oke, Bu Cynthia, sampai ketemu. Anytime you need me ya. Oke. Nah, faktor yang kedua yang saya bilang menjadi penting. Bayi ini bisa setiap saat mati loh. Ya kan? Jadi kita nggak mau melarang ibunya, orang tuanya untuk ketemu. Dia harus sebanyak mungkin. Sehingga kalau dia kehilangan ya bayi itu, dia ada di situ, dia sudah berinteraksi dengan bayinya dengan baik. Sebab kita tidak bisa memungkiri, nggak mungkin saya bilang, oh Bu 100% ini pasti hidup, nggak mungkin dong. Ya kan, kita manusia juga, kita juga punya keterbatasan. Saya tidak bekerja sendiri, saya bekerja juga dengan orang lain, perawatnya, dokter jaganya. Kalau saya bersih sendiri, yang lain nggak bersih kan, kita ya nggak bisa apa-apa. Dari mana kita tahu yang ini yang nggak bersih, yang ini nggak bersih, yang ini nggak bersih? Kita hanya saling percaya, saling menerapkan konsep gitu ya. Nah, jadi keberhasilan itu sewaktu-waktu bisa jadi gagal. Keberhasilan yang tadinya begini ini tiba-tiba kita harus mengalami kondisinya memburuk, berat, dan meninggal. Nah, itu menjadi alasan juga buat kita supaya jangan mencegah orang tuanya untuk datang ke rumah sakit. Jadi selama bayi itu masih dirawat di intensive care, nggak pantas untuk menerapkan jam kunjungan. Khusus untuk orang tua. Khusus untuk orang tua. Kalau untuk orang lain udah jelas lah ya. Tapi untuk orang tua kita harus memperbolehkan. Jadi rumah kedua buat dia. Iya, setiap saat. Supaya tadi alasan itu, pertama membangun batin hubungannya yang terbukti bisa menyebabkan keberhasilannya meningkat. Atau membangun hubungan batin sehingga kalaupun kehilangan, ya dalam arti kata ya meninggal bayinya, dia sudah ikhlas, sudah berhubungan lama, ya pada waktu mau meninggal dia ada di situ. Gitu. Jadi itu yang menyebabkan alasan kenapa kita tidak boleh. Nah, nanti sepanjang itu kita juga mengajarkan nanti di rumah itu seperti apa. Ya. Tapi umumnya prinsipnya adalah kalau bayi itu sudah boleh pulang, berarti dia harus diperlakukan sama dengan bayi-bayi yang normal. Karena dia sudah pulang kok. Kecuali untuk faktor-faktor tertentu yang masih harus dimonitor dan seterusnya. Misalnya perkembangan di kemudian harinya bicara, berjalan dan seterusnya. Nah, kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh Bu Sinta tadi. Selalu screening. Akhirnya ketemu misalnya matanya. Itu kan nggak bisa diatasi di situ, di rumah sakit aja. Nanti harus di follow up. Jadi apa yang ada terjadi di rumah sakit ketika dia dirawat, itu mestinya berkesinambungan dengan apa yang ada terjadi di rumah ketika bayi itu sudah boleh pulang. Tapi kalau dia sudah boleh pulang, perlakuan kita seharusnya sama aja. Seperti kita memperlakukan bayi-bayi lain yang sudah pulang di rumah. Cuma yang kita follow up itu adalah apa yang terjadi sebagai komplikasi perawatan ini. Itu yang kita follow up.
yang harus kita bawa lagi ke dokter dan seterusnya. Mengenai temperatur, ya dia udah pulang kok. Ya, berarti dia udah bisa di ruangan biasa. Gitu. Mengenai oksigen, ya dia udah pulang. Kecuali kita pulangkan dia masih membutuhkan oksigen, membutuhkan minum lewat selang, nah, itu lain lagi. Ya, jadi kaitannya yang omongan saya itu adalah apa yang terjadi di sini ya sebagai komplikasi itu harus di follow up. Kalau dia pulang perlakuan yang lain tidak ada komplikasi sama saya, ya udah sama dengan bayi yang lain. Ya, kira-kira cukup ya, cukup ini.